Monarki Inggris itu lebih dari sekadar mahkota dan istana. Ini adalah kisah bagaimana sebuah negara terbentuk. Dari prajurit Anglo-Saxon yang gagah berani sampai keluarga kerajaan modern, setiap raja dan ratu meninggalkan jejak unik di Inggris. Beberapa adalah pemimpin yang brilian, yang lain tidak begitu, tapi semuanya berperan dalam perkembangan negara. Drama pribadi mereka, cinta, persaingan, tragedi, sering mengubah arah sejarah. Kita akan menjelajahi momen-momen penting penyatuan Inggris, bangkitnya demokrasi, dan masa pemerintahan raja dan ratu legendaris. Ini bukan hanya daftar nama dan tanggal, tapi kisah hidup tentang kekuasaan, bertahan hidup, dan warisan. Mari kita singkap tirai dan masuk ke dunia monarki Inggris. Setelah bangsa Romawi meninggalkan Inggris, tanah ini menjadi terbuka bagi penaklukan dan perubahan besar. Kelompok-kelompok baru, yaitu suku Anglo-Saxon dan Jutes, datang dari Eropa Utara, menyeberangi laut yang ganas dan mendarat di pesisir Inggris. Mereka membawa budaya, bahasa, dan tradisi mereka sendiri, yang perlahan-lahan menggantikan peninggalan Romawi. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan baru seperti Wessex, Mercia, dan Northumbria, yang masing-masing memiliki wilayah, identitas, dan kekuatan tersendiri. Peta Inggris mulai dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing dan bersekutu. Dalam sistem pemerintahan mereka, raja tidak selalu naik tahta karena garis keturunan, melainkan dipilih berdasarkan kekuatan, kepemimpinan, dan pengaruh oleh dewan bangsawan yang disebut witan. Dewan ini berperan penting dalam menentukan arah kerajaan. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Alfred Agung dari Wessex. Ia bukan hanya seorang pejuang tangguh yang melawan serangan Viking, tetapi juga pelindung pendidikan dan hukum, yang berusaha membangun masyarakat yang lebih teratur dan berpengetahuan. Cucunya Athelstan berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah, dan pada tahun 1927 ia dinobatkan sebagai Raja Inggris pertama, menandai awal dari satu kerajaan yang bersatu. Persatuan ini meletakkan dasar bagi mahkota Inggris yang akan bertahan selama berabad-abad, menjadi simbol kekuasaan dan identitas nasional. Kehidupan sehari-hari pada masa itu penuh tantangan. Masyarakat hidup sederhana, berakar pada kesetiaan, kerjasama, dan komunitas. Raja dipandang sebagai pelindung yang jauh, sementara rakyat saling bergantung untuk bertahan hidup. Penemuan kuburan kapal Sutton Hoo mengungkapkan betapa kaya dan canggihnya budaya Anglo-Saxon dengan perhiasan, senjata, dan artefak yang menakjubkan. Zaman yang sering disebut zaman kegelapan ini ternyata penuh inovasi, seni, dan pengetahuan, jauh dari gambaran sederhana yang sering kita dengar. Disinilah ide tentang satu monarki Inggris mulai tumbuh, ditempa melalui konflik, aliansi, dan kerjasama antar kerajaan. Warisan Anglo-Saxon masih bergema di Inggris hingga hari ini, terlihat dalam bahasa, budaya, dan bahkan nama-nama tempat di seluruh negeri. Pada tahun 1066, Edward the Confessor, Raja Inggris yang saleh dan dihormati, meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yang jelas. Kepergiannya menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat berbahaya di kerajaan Inggris, memicu perebutan takhta yang sengit di antara para bangsawan dan penantang dari luar negeri. Para bangsawan Inggris berkumpul dalam ketegangan, berusaha menentukan siapa yang paling layak memimpin negeri mereka. Akhirnya, Harold Godwinson, seorang bangsawan kuat dan berpengaruh, terpilih menjadi raja oleh Dewan Kerajaan. Namun William dari Normandia, yang merasa berhak atas mahkota, menantang keputusan itu dan mempersiapkan invasi besar-besaran melintasi Selat Inggris. Setelah berhasil mengalahkan invasi Norwegia di utara, Harold dan pasukannya yang harus segera berhadapan dengan pasukan William di selatan dalam pertempuran legendaris di Hastings. Dalam pertempuran sengit itu, Harold terbunuh, dan William muncul sebagai pemenang mutlak, akhirnya dinobatkan sebagai Raja Inggris di Westminster Abbey. Penaklukan Norman membawa perubahan besar. Bangsawan Norman menggantikan bangsawan Inggris, dan tatanan sosial pun berubah drastis. Kastil Batu Megah mulai menjulang di seluruh negeri, menjadi simbol kekuatan dan dominasi Norman atas tanah Inggris. Bahasa Norman Prancis menjadi bahasa resmi kekuasaan dan pemerintahan, bercampur dengan bahasa Inggris kuno dan perlahan membentuk fondasi bagi bahasa Inggris modern yang kita kenal sekarang. Bahkan sampai hari ini, perbedaan kata dalam bahasa Inggris untuk hewan ternak dan dagingnya, seperti cow dan beef, pig dan pork, mencerminkan warisan sejarah penaklukan ini. Penaklukan itu lebih dari sekadar pergantian penguasa.
Itu adalah revolusi budaya yang mengubah wajah Inggris selamanya, dari cara berpakaian hingga tradisi sehari-hari. Kemenangan William menyiapkan panggung untuk era monarki baru, memperkenalkan sistem pemerintahan dan hukum yang akan membentuk masa depan Inggris. Gema peristiwa tahun 1066 masih terasa hingga kini, membentuk identitas, budaya, dan sejarah Inggris yang kita kenal hari ini. Pada tahun 1200-an, kekuasaan kerajaan hampir mutlak, sampai tirani Raja John mendorong para bangsawan untuk memberontak. Pada tahun 1214, mereka memaksanya menandatangani Magna Carta di Runnymede, membatasi wewenang raja. Untuk pertama kalinya, bahkan raja pun tunduk pada hukum. Magna Carta memperkenalkan gagasan hak-hak hukum dan proses hukum yang adil, meskipun pada awalnya sebagian besar melindungi kaum elit. Meskipun ada upaya untuk membatalnya, prinsip-prinsip piagam itu tetap bertahan. Ini menginspirasi sistem hukum di masa depan, termasuk Konstitusi AS dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hanya 4 salinan asli yang bertahan, sebuah bukti perjuangan untuk kebebasan. Magna Carta tetap menjadi simbol keadilan dan supremasi hukum. Dinasti Tudor dimulai pada tahun 1485 dengan Henry VIII, yang memulihkan stabilitas setelah Perang Saudara. Putranya Henry VIII menjadi terkenal karena 6 pernikahannya dan perpisahannya yang dramatis dari gereja Katolik. Sangat menginginkan ahli waris laki-laki, Henry menciptakan gereja Inggris, menyita tanah dan kekayaan gereja. Kehidupan pribadinya adalah kisah cinta, pengkhianatan, dan ambisi kejam. 2 istri dieksekusi, yang lain diceraikan atau meninggal. Tindakan Henry memicu reformasi Inggris, mengubah agama dan politik selama berabad-abad. Pedang Algojo menjadi simbol kekuasaan kerajaan. Kisah Tudor adalah kisah drama, reformasi, dan dampak yang bertahan lama. Pencarian Henry akan seorang putra membentuk kembali sebuah bangsa. Warisan Tudor masih mempesona hingga hari ini. Elizabeth I, putri Henry VIII, naik takhta pada tahun 1558, memerintah selama 44 tahun di zaman keemasan. Dia mengatasi perpecahan agama, mendirikan gereja Inggris yang moderat dan membawa stabilitas. Elizabeth menghadapi ancaman dari Spanyol Katolik, mengalahkan armada Spanyol pada tahun 1888, momen penting bagi Inggris. Pidatonya yang terkenal di Tilbury menginspirasi bangsa. Saya memiliki hati dan keberanian seorang raja. Zaman Elizabethan menyaksikan ledakan budaya, drama Shakespeare, teater baru, dan penjelajahan global. Elizabeth tidak pernah menikah, menggunakan status lajangnya sebagai alat diplomatik. Masa pemerintahannya membawa perdamaian, kebanggaan, dan berkembangnya identitas Inggris. Dia menjadi Gloriana, dicintai oleh rakyatnya. Warisan Ratu Perawan tetap ada dalam budaya Inggris. Era Elizabeth menyiapkan panggung untuk dunia baru. Monarki Inggris menjadi wajah sebuah kekaisaran besar yang membentang melintasi benua dari abad ke-11 hingga ke-20. Pada puncaknya di bawah Ratu Victoria, kekaisaran itu mencakup hampir seperempat daratan dan populasi dunia. Citra raja dan ratu melambangkan persatuan di berbagai budaya, muncul di perangko, koin, dan uang kertas. Kekaisaran membawa kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga konflik, eksploitasi, dan kengerian perdagangan budak. Monarki adalah simbol kemajuan dan ketidaksetaraan. Warisan kekaisaran itu kompleks, menyebarkan bahasa dan hukum, tetapi meninggalkan luka yang dalam. Bahkan sampai hari ini, perdebatan tentang dampaknya terus berlanjut. Matahari mungkin telah terbenam di kekaisaran, tetapi sejarahnya membentuk dunia modern. Abad ke-20 memaksa monarki untuk beradaptasi saat kekaisaran runtuh dan demokrasi bangkit. Di tengah perubahan besar ini, monarki Inggris menghadapi tantangan untuk tetap relevan di mata rakyat dan dunia internasional. Banyak kerajaan di Eropa runtuh, namun monarki Inggris bertahan, menyesuaikan peran mereka dari simbol kekuasaan menjadi lambang persatuan nasional. Bertahan dari Perang Dunia dan hilangnya kekaisaran, keluarga kerajaan menemukan kembali diri mereka sebagai keluarga yang mengabdi pada pelayanan publik. Mereka mulai lebih sering tampil di depan umum, membantu korban perang, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Raja George V mengubah nama keluarga menjadi Windsor, menjauhkan diri dari akar Jerman selama Perang Dunia I. Langkah ini memperkuat identitas Inggris dan memperlihatkan kemampuan monarki untuk beradaptasi dengan situasi politik yang berubah. Raja George VI
dan Ratu Elizabeth menjadi simbol ketahanan selama Perang Dunia II, menolak meninggalkan London. Kehadiran mereka di tengah rakyat saat masa-masa sulit memberikan harapan dan semangat bagi bangsa Inggris. Ketika koloni-koloni memperoleh kemerdekaan, peran monarki bergeser menjadi kepala persemakmuran. Monarki tidak lagi memerintah secara langsung, tetapi menjadi penghubung simbolis antara negara-negara yang pernah menjadi bagian dari kekaisaran. Ratu Elizabeth II merangkul peran baru ini, bepergian secara luas dan membina hubungan global. Ia menjadi wajah monarki yang modern, memperkuat diplomasi dan persahabatan antar bangsa. Televisi membawa keluarga kerajaan ke ruang tamu, membuat mereka lebih mudah diakses, tetapi juga lebih diawasi. Setiap langkah dan keputusan mereka kini menjadi konsumsi publik, menuntut transparansi dan keterbukaan. Kelangsungan hidup monarki bergantung pada kemampuannya untuk memodernisasi dan tetap relevan. Generasi baru keluarga kerajaan aktif di media sosial, terlibat dalam isu-isu sosial, dan berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat luas. Mahkota menjadi simbol kesinambungan di dunia yang berubah, mengingatkan kita bahwa tradisi dan pembaruan dapat berjalan beriringan dalam menghadapi tantangan zaman. Hari ini Raja Charles III memimpin monarki yang berakar pada tradisi tetapi dibentuk oleh harapan modern. Peran Raja dan Ratu adalah simbolis menyatukan bangsa, melakukan upacara, dan mendukung kegiatan amal. Acara kerajaan menghubungkan orang-orang dengan sejarah 1000 tahun. Pelayanan publik keluarga menyoroti berbagai isu mulai dari kesehatan mental hingga lingkungan. Namun, perdebatan tentang relevansi, biaya, dan hak istimewa tetap ada. Monarki harus berevolusi untuk tetap menjadi kekuatan pemersatu dalam masyarakat yang beragam. Kisahnya adalah sejarah yang hidup, dari Panglima Perang Anglo-Saxon hingga Raja saat ini. Westminster Abbey, tempat setiap penobatan sejak tahun 1966, berdiri sebagai bukti kesinambungan ini. Monarki bertahan dengan beradaptasi, melewati perang, skandal, dan perubahan. Warisan monarki terjalin dalam kain masa lalu, sekarang, dan masa depan Inggris.